Terima kasih Mbak Neke. Jadi memang kita sekarang lagi lakukan percepatan dari produksi vaksin ini. Jadi sudah masuk bahan baku yang dari Sinovac itu untuk segera diproduksi di pusat produksi Bio Farma di Bandung. Bahan baku yang sudah masuk itu total sekitar 36 juta ya dosis dan akan segera masuk lagi minggu ini tanggal 25 Maret akan masuk lagi 16 juta. Jadi sudah 52 juta dosis. Dan kita sudah berproduksi juga sampai terakhir kemarin kita sudah produksi 20 batch, artinya ada 20 juta dosis yang sudah selesai diproduksi dan sudah mendapatkan rilis dari Badan POM 18 juta dosis dan kita sudah segera distribusikan ke seluruh Indonesia. Itu yang vaksin yang diproduksi di Bio Farma berdasarkan bahan baku atau balet yang dari Sinovac. Nah untuk AstraZeneca sendiri, Senin kemarin kita akhir minggu kemarin itu 1,1 juta lebih kurang vaksin AstraZeneca juga sudah kita distribusikan ke seluruh provinsi yang sesuai dengan permintaan dari Kementerian Kesehatan. Demikian Mbak. Baik Pak Honesti, mungkin yang menjadi pertanyaan di masyarakat ini kalau dari bahan bakunya tiba di Indonesia lalu diproses begitu menjadi vaksin yang bisa lalu langsung disuntikan, ini prosesnya berapa lama? Lalu apa saja nanti mungkin yang dibutuhkan? Apakah dibutuhkan lagi pengetesan begitu untuk melakukan uji klinis terlebih dahulu atau seperti apa? Jadi kalau dari bahan baku yang datang ke Indonesia itu langsung kita proses ya. Seminggu itu kemampuan di Bio Farma kita lakukan proses produksi 3 batch, lebih kurang 3 juta. Jadi sebulan itu sebenarnya kita bisa proses sekitar 12 juta dosis ya per bulan. Itu baru dari satu fase produksi. Mulai bulan April nanti kita juga akan tambah satu lagi line production, itu juga dengan kemampuan juga sedikit lebih besar. Sehingga total setelah April nanti kita akan memiliki kemampuan produksi 25 juta dosis per bulan, maaf. Nah, terkait dengan masalah uji klinis, ini tidak diperlukan lagi terhadap bahan baku ataupun vaksin jadi yang kita proses, karena memang uji klinis kan sudah dilakukan sebelumnya, dan kita sudah mendapatkan emergency use authorization dari Badan POM, sehingga nanti yang kita lakukan hanya updating data terkait masalah stabilitas dari vaksin itu sendiri. Baik, sejauh ini apa saja kendala yang mungkin dirasakan Bio Farma dari segi produksi? Apakah untuk mendapatkan bahan bakunya juga cukup sulit karena harus berebut juga dengan negara-negara lain? Ya, so far sih kita tidak ada kesulitan yang berarti ya, karena memang dari sisi bahan baku, suplainya sudah kita amankan dari tahun lalu kan. Jadi kita sudah mengamankan lebih kurang 140 juta dosis bahan baku. Ini sekarang lagi bertahap tiap bulan datang, itu sudah segera kita produksi. Di samping itu juga dari sisi suplai vaksin lagi yang lainnya yang vaksin jadi, kita sudah mengamankan cukup besar jumlahnya. Seperti contoh, yang dari Novavax itu kita sudah amankan suplai vaksin jadinya 80 juta dosis. Kemudian dari AstraZeneca kita juga sudah dapatkan 50 juta dosis dan juga dari COVAX Facility yang kita dapatkan kemarin sudah datang 1,1 dan nanti berikutnya mungkin akan datang sekitar 11 juta. Jadi artinya dari sisi suplai vaksin baik bahan baku yang segera diproduksi maupun vaksin jadi kita sudah memiliki cukup supply lah untuk melakukan program vaksinasi yang akan nanti dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Artinya dengan cukupan supply yang tadi disebutkan oleh Anda, apakah ini memungkinkan juga Bio Farma disebut akan melebihi Asia Tenggara untuk produksi vaksinnya? Ya, saya pikir kalau untuk Asia Tenggara memang kita yang terbesar ya, karena memang tidak ada pusat produksi yang besar di Asia Tenggara kecuali yang ada di Thailand. Jadi saya pikir kalau untuk Asia Tenggara dari dulu memang Bio Farma dalam ini di BUMN Farmasi kita memang yang paling besar ya, karena memang kita selama ini yang ngirim juga, kita juga lakukan ekspor ke beberapa negara di Asia Tenggara. Baik. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.